Pengacara itu ingin membantu kasus Hasan sama Wardi ini, tapi nggak tahu cara menghubungi keluarganya gimana. Pasal 49 KUHP itu udah terjadi pada saat penamparan dan mau dibacok dengan celurit gitu. Sebenarnya masalah ilmu kebal tadi ya. Nah, larangan utama kan nggak boleh sombong ya, itu nggak boleh angkuh, nggak boleh serakah gitu. Ini kan kejadian setelah cekcok, masih termasuk serangkaian cekcok tadi. Dalam keadaan emosi, takut gitu, kok bisa ditempeleng, emosi yang bisa dikontrol lah gitu, karena hampir mati lah kita bilang. Istri dari Matwerdi ya, hanya Pean ndak jenguk suamimu deh, gimana keadaan beliau? Alhamdulillah baik. Mungkin mama nusadun dari di mavoy. Kabar baik, bisa bebaskan Hasan dan juga Wardi. Bagi yang tahu nomor keluarganya, harap hubungi di sini. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Wardi dan Hasan ya. Nah, ada kabar baik nih guys. Jadi, beberapa pengacara itu ingin membantu kasus Hasan sama Wardi ini. Tapi nggak tahu cara menghubungi keluarganya gimana. Bagi teman-teman yang punya nomor keluarganya Hasan atau informasi keluarganya Hasan dan Wardi yang ingin dibantu kasus ini, nah coba bisa DM aja di TikToknya Let's Go. Nanti Let's Go forward ke pengacara-pengacara yang pengen membantu Hasan sama Wardi ini. Gokil, udah ada satu step atau langkah selanjutnya ya untuk Hasan sama Wardi ini kasusnya dibantu pengacara kondang. Gokil. Jadi kita bahas aja kelanjutan dari kasus ini ya. Nah, jadi seperti update yang kemarin gitu, masihkah Hasan dan Wardi ini ditunjuk sebagai pembunuhan berencana? Nah, jadi ada pakar hukum, pengacara yang pengen bantu Hasan tapi nggak tahu gimana caranya. Dan anak buah atau murid dari Hotman Paris, wah itu juga ikut angkat bicara kabarnya guys, dan ingin membantu. Gokil. Kita dengerin aja para pendapat pakar hukum ini mengenai kasus Wardi sama Hasan ya. Tidak bersalah, iya tidak bersalah. Bagaimana? Saya nggak tahu nih nomor kontak keluarganya atau siapa. Bagaimana? Ada yang bisa bantu nggak menghubungi dengan keluarganya? Kalau keluarganya yakin dengan saya akan bantu sebagai kuasa hukum. Wakil. Dan masalahnya Hasan Basri ini keluarganya mau nggak nunjuk saya sebagai pengacara, itu dulu. Kalau mempercayai kepada tim saya, law firm saya di Jakarta, siap kami juga. Akan saya bantu maksimal, insya Allah. Nah, jadi salah satu pengacara yang ingin membantu adalah pengacara dukun. Gokil. Abang Firdaus ya. Waduh, gimana kabarnya Bang? Kita dulu pernah buat video tentang pengacara dukun ya guys. Jadi Abang Firdaus ini salah satu pengacara yang ingin membantu keluarga Hasan, tapi dia nggak tahu gimana caranya guys. Dan ini harus persetujuan dari keluarga Hasan Basri sendiri ya. Mau nggak dibantu sama Abang Firdaus ini? Jangankan Hasan Basri, kemarin wasi, itu aja dibantu sama Bang Firdaus ya itu. Wasi, besi, ilang ono dosa kang bos kelakon. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Pengacara dukun aja dibantu gue. Jadi bagi kalian yang tahu bisa komen ke TikToknya Bang Firdaus atau Instagramnya, kalau nggak bisa DM di Let's Go di TikToknya Let's Go aja. Let's Go TikTok cari gitu. Apakah akan diteruskan ke dukun-dukun kenalannya Bang Firdaus? Loh. Saudara Hasan Basri keluar ingin melakukan ibadah tahlil ke tetangganya dengan jiwanya yang sosial tinggi, ingin mengabdikan kepada agama dan tetangganya, ya, kebisaannya dalam mengaji. Lalu beliau ikut tahlil di tengah jalan, dihadang oleh kejadian seperti ini. Dia keluar rumah ingin membantu tetangganya untuk tahlil. Ya, awalnya kata ditantang ke, mari kita carok ke tambak. Tapi Hasan nggak mau. Akhirnya karena dipaksa, Hasan berangkat ke rumah ngambil alat untuk dia memang ditantang. Ya, pada saat itu Hasan memang mau dihabisi, tapi keburu ada warga yang memisahkan. Dari pakar hukum nih ya mengatakan bahwa Hasan ini memang tadinya mau tahlilan gitu, mengaji itu niatnya aja udah membantu tetangga gitu ya. Mengaji bro, orang mau mengaji ditantang carok. Ini shock juga ya. Dia bilang pada saat tersebut Hasan itu udah pengen dihabisi. Nah pada saat cekcok aja itu Hasan udah mau dihabisi bro, dan udah menolak ya untuk melakukan carok gitu ya. Kan dia katanya mau ditambak tapi menolak, dipaksa. Nah Hasan ini dalam keadaan terpaksa dan dipaksa untuk melakukan carok gitu.
ayo Caro, atau kamu saya tempeleng seperti di lapangan voli. Nah, kan pernah ditempeleng kabarnya. Jadi nggak puas ditempeleng, akhirnya Hasan ini mau dikasih celurit juga, tapi untung ditahan ya sama Hasannya ya. Sampai di sana ternyata lawannya sudah kumpul semua, memang mempersiapkan untuk pembunuhan si Hasan Basri ini. Sudah dipersiapkan semua karena semuanya sudah megang alat, senjata, celurit. Nah, jadi menurut Abang Firdaus nih, komplotan atau kelompok dari Matanjar ini sudah mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ya kepada Hasan. Dugaannya ya, ini dugaannya adalah karena mereka sekelompok orang sudah membawa senjata tajam, dugaannya adalah ingin menghabisi Hasan gitu, waktu carok terjadi gitu. Itu udah dugaan dari pakar hukum ya. Jadi udah bukan carok perang tanding lagi, tapi pengeroyokan. Oh, pengeroyokan. Entah Wardi atau Hasan Basri yang robek di situ. Yang isunya katanya Hasan Basri kebal. Terlepas dari kebal atau tidak, di situ udah muncul pasal 406, 170 untuk pihak sebelah. Hukum yang terjadi pada Hasan Basri, pasal 49 KUHP-nya sudah muncul pada saat dia ditampar, lalu ingin dibacok pakai celurit. Jadi pasal 49 KUHP juga dikenakan ya. Jadi pasal 49 KUHP itu barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan dan ancaman terhadap diri sendiri maupun orang lain, itu tidak bisa dipidana. Nah, jadi pasal 49 KUHP itu udah terjadi pada saat penamparan dan mau dibacok dengan celurit gitu. Sebelum terjadinya carok ya, itu udah masuk pasal 49 KUHP bagi para kelompok Matanjar gitu. Jadi hitungan hukumnya itu jangan pada saat carok terjadi, tapi sebelum carok terjadi, yaitu cekcoknya. Nah, itu yang diminta sama pakar hukum untuk polisi dan penyidik. Ini pasal 49 KUHP ini udah dilakukan harusnya pada saat diancam dengan senjata tajam di depan mata, karena itu udah termaksud pembelaan diri gitu. Kalaupun Hasan pada saat ditantang ya tidak datang. Nah, kawan-kawan Madura coba tolong komen ya, let's go, kurang mengerti soalnya kalau misalnya Hasan ditantang pada saat tersebut dengan Matanjar dan Hasan nggak datang ke tempat carok, nah apa yang terjadi sama Hasan gitu, sama keluarga Hasan ya? Ini kan logika kita kan Matanjar dalam keadaan emosi gitu. Tiba-tiba Hasan nggak datang, itu aku nggak mau datang lah, aku di rumah aja gitu. Ditunggu lama-lama, takutnya kelompok Matanjar ini datang ke rumah Hasan, ada anak istri, itu ada keluarga. Nah, malah terjadi keributan di rumah yang ditakutkan sama Hasan merembet ke keluarganya gitu. Jadi juga kecurigaan kita bahwa 5 orang lainnya yang kabur, itu saksi-saksi, itu nggak ditangkap juga gitu ya. Harusnya kepolisian menangkap seluruh orang yang terlibat. Nah, di BAP semuanya, sampai sekarang kan kita belum ada update dari media ya. Nah, entah kenapa nih update nih dari media belum ada update-nya nih. Kompas.com, TV One, Metro TV, kalian kok nggak update-update nih? Gimana tentang saksi-saksi dari carok kemarin nih gitu, dari polisi Bangkalan? Ini belum diupdate juga nih, harusnya diupdate ya. Jadi kita tahu apakah Hasan dan Wardi ini bisa menggunakan pasal 49 untuk meringankan hukuman mereka. Nah, masalah ilmu kebal tadi ya, nah kan setahu Let's Go ya, ini karena di Indonesia kan kita semua tahu ya bahwa ada yang percaya ilmu kebal, ada yang enggak gitu. Nah, kalau ilmu kebal itu kan biasanya kan larangan utama ilmu kebal itu apa sih? Nah, larangan utama kan nggak boleh sombong ya, itu setahu Let's Go ya. Di mana-mana gitu kan larangan ilmu kebal tuh nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, nggak boleh serakah gitu. Nah, pikiran Let's Go kayaknya memang Hasan ini punya ilmu kebal ya. Maksudnya Hasan ini dilindungi lah gitu. Entah dilindungi oleh Allah atau dilindungi memang sama malaikat-malaikat di sana ya. Karena kalau dari kepribadian yang diceritakan warga-warga Madura kan Hasan tuh rendah hati. Nah, kemarin Sudah ngomong rendah diri, maksudnya dia rendah hati gitu loh. Rendah hati itu tidak sombong, itu tidak serakah gitu. Jadi mungkin memang ilmu kebal secara tidak langsung, secara tidak sadar dimiliki oleh Hasan dan Wardi gitu. Itu agak nggak masuk logika juga ya, kena sabetan dari 4 orang itu nggak luka sama sekali, itu menurut Lesko lumayan keajaiban gitu. Ternyata lanjut lagi ada murid dari, atau bukan murid ya, ini maksudnya mungkin staff atau mungkin murid bisa kita bilang ya, dari Hotman Paris. Kabarnya sih ini murid dari Hotman Paris ya, pakar hukum Acong Latif. Nah, saya berpendapat itu adalah pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa, kenapa? Walaupun dia pulang ke rumah ngambil celurit, namun itu tidak direncanakan. Dia ngambil celurit ke rumah itu merupakan spontan. Karena ada kejadian saat itu, cekcok, ditampeleng, dan suruh ambil celurit untuk adu duel. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan berencana. Itu spontan. Kalau berencana, harusnya dia
menyiapkan terlebih dahulu, punya niat terlebih dahulu, misalnya 2 jam sebelumnya, menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya. Ini kan kejadian setelah cekcok, masih termasuk serangkaian cekcok tadi, sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara. Nah, itu salah satu dari pakar Acong Latif mengatakan ini tidak bisa dijatuhi hukuman seumur hidup ya. Harusnya pembunuhan biasa. Karena psikisnya dari Hasan pada saat tersebut itu masih emosi gitu. Masih di alam bawah sadar emosi. Gara-gara perkelahian, cekcok ditampar, dan dicelurit tadi gitu. Ini nggak bisa disebut pembunuhan berencana. Kalau berencana itu mungkin rentan waktunya lebih dari 24 jam atau beberapa jam gitu. Dan menyiapkan hal-hal yang sangat matang. Tapi ketika Hasan pulang itu kan dalam keadaan emosi, takut gitu. Aku habis ditempeleng. Nggak cuma ditempeleng, aku juga mau dibacok celurit. Untung ditahan sama Hasan pada saat tersebut ya. Kalau nggak ditahan sama Hasan, mungkin matanya udah kena celurit. Nah, itu kan emosi dan takut. Itu masih bergerumuh di dalam pikirannya Hasan. Harus jadi pertimbangan polisi bahwa Hasan ini tidak dalam kontrol emosi yang bisa dikontrol lah gitu. Karena hampir mati lah, kita bilang bahasa kasarnya ya gitu. Nah, logikanya kan let's go aja diancam celurit di depan mata terus ditendang caro. Nah, daripada let's go mati pada saat tersebut, nggak ada persiapan, lebih baik let's go mengiyakan tendangan caronya, pulang ke rumah, ambil caro, dan memang mungkin akan datang ke tempat lokasi. Kalau nggak datang ke lokasi, takutnya mereka datang ke rumah let's go, keluarga let's go dalam bahaya. Nah, mungkin itu dalam pikirannya Hasan ya. Jadi daripada keluarga saya dalam bahaya dan terkena sabetan pedang, lebih baik biarin saya yang mati gitu. Wah, dan let's go sini juga lihat ada video, katanya sih ini Werdi ya, yang masih muda ini sebelum beristi memperagakan teknik caroknya. Kita lihat aja. Oh, ini memperagakan teknik silat dengan celuritnya. Wih, memang bukan kaleng-kaleng ya. Oh, memutar. Oh, wah. Ini bukan ngomongin pelaku ya, ini ngomongin teknik silat di Madura ya. Ini let's go rasa teknik silat di Madura, wah bagus sih itu. Kemarin lihat Matanjar juga mendemokan teknik silatnya, dia juga bagus banget menurut let's go ya. Ada video juga, wih ini anak kecil udah latihan pakai celurit. Wah, ini celuritnya nggak tahu asli apa properti nih. Silat-silatnya, aduh keren. Aduh, hati-hati deh. Hati-hati deh, aduh bahaya banget itu. Nah, terus ada kabarnya, ini let's go dapat dari TikToknya Ivan Yaraihan. Kabarnya sih ini istri dari Mat Werdi ya. Nah, jadi sini salah satu TikToknya. Dan let's go pun lihat komennya ya. Ada yang komen, setia sampai Kak Wardi keluar dari tahanan ya Kak? Iya gitu. Ditanya, Pean ndak jenguk suamimu deh, gimana keadaan beliau? Alhamdulillah baik gitu. Nah, jadi let's go cari-cari di komennya, dia bilang sih ini akun asli nggak? Katanya sih akun asli ya, akun asli dari Mbak Ivan gitu. Tadi udah let's go tag sih, udah let's go tag ke Abang Firdausnya ya gitu, kalau mau dibantu soal masalah carok di Bangkalan ini gitu. Semoga ada jalan keluar bagi semua yang terlibat dalam kasus ini gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, sekali lagi let's go doakan pada korban-korban yang terjadi dalam carok ini, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi, bye.